Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Akhinabillah Ustaz Udin, Ustaz Haji Toyo, dan para tokoh serta sepuh, kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin yang majelis salim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia dan lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, dan kita sudah sama-sama sholat isya di awal waktu. Mudah-mudahan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan berjamaah yang tentunya secara khusus keuntungan berjamaah isya itu seperti sholat setengah malam. Terlebih lagi tentunya pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, sebagaimana biasanya, mari kita kaji kitab yang pertama, hadis. Referensinya kitab Lubabul Hadis atau matan dari kitab Tanqihul Qaul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bab as-saminu, yang ke-8, fi fadilatil azani, itu menerangkan keutamaan azan. Jadi di bab yang ke-8 dalam kitab Lubabul Hadis atau matan Tanqihul Qaul, insyaallah akan menjelaskan tentang keutamaan
sebelumnya perlu diketahui dan diingat bahwa yang namanya azan itu hukumnya sunnah, ya, khususnya bagi sholat wajib, baik itu yang ada maupun yang qada. Ya kalau yang ada itu yang pada waktunya, kalau qada ya yang di luar waktu gitu. Tapi seandainya ada beberapa sholat ya, atau memang punya qadaan beberapa waktu, nah itu yang disunahkan hanya sekali gitu. Yang lainnya cukup qomat ya. Ya termasuk kalau yang lagi musafir kan sholat suka dijama ya. Ya khususnya antara maghrib sama isya gitu ya. Atau zuhur sama asar, nah itu cukup azan sekali aja. Nah kalau qomat itu setiap sholat ya. Nah kalau sholat sunnah, nah itu udah nggak usah dipakai azan, bahkan qomat juga enggak ya. Tapi ada bacaan khusus yang biasanya as-sholat jami'ah itu tuh. Nah itu kalau memang sholat sunnah, sekali lagi yang dan sunnah diberjamakan. Tapi kalau sholat wajib mah udah nggak usah, udah ada qomat. Ini kadang-kadang sholat wajib yang diberjamakan udah ada qomat ya, dia anggur baca itu lagi as-sholatu jami'ah itu ya. Jangan, kan udah ada qomat, itu pengganti qomat aja. Kalau mau baca sawu subuh pakum itu ya, itu ya harus tahu tuh. Bahkan rupanya yang namanya azan ini bukan hanya di dalam sholat ya. Termasuk ketika ada orang yang lagi susah tuh ya, lagi galau, itu sunnah diajarin. Orang yang lagi nggak sadar lah itu ya, ya seperti pingsan, itu sunnah diajarin. Yang lagi marah juga aja, makin marah kali ya. Kira-kira yang lagi marah kalau diajarin makin marah, bagaimana ya? Sebenarnya sunnah diajarin. Ya di samping, apalagi disiram air bawah. Kalau dia sih menyikapi ya kan, maksudnya karena marah itu dari setan kan. Jadi setan itu dari api kan, ini sama air ya. Ya kalau dia sadar mungkin wudu segala apa ya. Iya, kalau nggak sadar kan, kalau kita yang nyiram, wah mungkin kalut ya. Nah ini sebenarnya betul sunnah diajarin tuh yang gitu. Terus juga karena akhlaknya jelek ya, ada nih baik manusia maupun hewan, kalau ada yang jelek tuh akhlaknya, perilakunya, sunnah diajarin. Itu makanya kalau ada kadang-kadang mau kurban itu ya, tuh suka diajarin kebunnya sapinya ya, ya supaya nurut. Gitu. Nah, kemudian ketika terjadi kebakaran tuh, ya sambil disiramin pastinya ya, azan lagi. Itu kalau ada angin kencang gitu, termasuk kalau ada gempa, jangan
Apa kalau orang ini suka ada gimana nih? Kalau bahasa Sunda sih ayah ya, ya bah. Kalau ada kepak ayah, maksudnya apa? Maksudnya masih ada orang. Ya ayah itu kan ada ya. Biasanya itu azan. Ya. Boleh itu ya, iya. Azan kencang itu ya. Iya. Itu sunat aja. Itu. Makanya waktu dulu kejadian tsunami itu di Aceh kan ramai tuh aja nih. Coba Aji jadi suara. Ya, ramai. Ya kan sekarang juga kalau ada sekarang kan langsung ini viral ya di video-video kiriman ya. Kalau ada kencang itu ramai aja. Bagus itu begitu benar itu. Itu. Nah, termasuk tuh kalau ada yang kemasukan setan, jin atau apa ya, halus itu diajarin sih. Iya. Kalau mau dia benar-benar setan ya takut. Tapi kalau memang kesurupan yang pura-pura susah. ada kesurupan yang pura-pura ada itu. Iya. Kalau yang kesurupan pura-pura udah nggak sadar ya. Kalau yang pura-pura itu karena mungkin dia galau gitu ya, akhirnya shock gitu. Itu mah rada susah itu diajarin. Nah, termasuk juga ya bagi bayi yang baru lahir tuh, bahkan dikomati segala itu mah ya. Begitu juga yang mau bepergian, baik dekat maupun jauh gitu ya, terutama biasanya ketika mau haji atau umroh ya kan diajarin itu sudah. Nah bagaimana kalau dikubur kan itu ya sebenarnya mah kalau secara jelasnya nggak ada masalah yang dikubur itu diajarin apalagi dikomatin ya. Tapi ada sebagian kecil ulama yang membolehkan gitu, jadi dikiasin dari tadi lahir aja diajanin gitu ya. Dikomatin, jadi ajarin kan telinga kanan, dikomatin telinga kiri ya. Nah, ninggal juga itu ajanin lagi katanya. Ya. Iya, dikubur begitu aja kucing. Nah, jadi itulah tentang azan bahkan qomat. Nah, untuk lebih jelasnya terutama tentang syaratnya, rukunnya, pokoknya mah aturannya ya. Ya, itu yang lebih luas mah di kitab Fathul Muin. Jelas ya luas. Ya kan dulu juga ada di kitab Fathul Qorib tapi hanya sekilas saja gitu ya. Kalau pengen luasnya itu di kitab Fathul Muin, bahkan kalau kata bahasa asbab nurut mah gitu ya, sebab apa dan kapan mulai itu azan ada gitu ya. Ya tadinya mah sama umat Islam pakai beduk, pakai kokol gitu ya. Tuh. Nah, barang ada peristiwa itu ya itu baru jadi azan. Nah, tentang azan nih secara dalilnya ya di dalam Al-Quran luar biasa nih, di dalam surah Toha khususnya ya, surat Fussilat surat ke-41 ayat 33. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan ya. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 33. Yang terjemahannya wallahu alam, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Jadi maksud menyeru kepada Allah sini adalah orang yang suka azan, muadzin gitu ya, katakan. Makanya ada
yang mengatakan, bahkan ini yang kuat ya, azan itu lebih utama daripada imam. Utama aja sama imam. Walaupun ada juga sebaliknya. Tapi yang jelas adalah suatu pendapat ya yang mengatakan bahwa azan itu lebih baik daripada imam. Makanya kalau kita belum bisa jadi imam atau azan gitu. Imam azan kagak. Imam kagak. Ya tentunya azan juga ya harus tahu ilmunya juga sih. Insyaallah nantilah pada forum yang khusus saya akan sampaikan tentang sebab adanya azan, hukumnya, kemudian syarat-syaratnya juga kesunahan-kesunahannya ya. Nah jadi sekali lagi di bab yang ke-8 kitab Lughatul Hadis atau Matan Tangkil Qaul akan menerangkan tentang keutamaan atau keuntungan azan. Nah sebagaimana biasanya setiap babnya ini ada 10 hadis ya. Maka hadis yang pertamanya qala telah bersabda an-nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azana, siapa orang yang azan lis sholati, untuk sholat, sab'a sinina, selama 7 tahun, utasiban, tapi karena Allah, kataba, maka pasti mencatat Allahu Allah lahu baginya baro'atan, bebas minanari, dari neraka. Tuh. Jadi siapa aja, khususnya lelaki nih ya, lelaki yang udah balik, yang suaranya bagus. Ya, sebenarnya kalau suara bagus mah nggak jadi ini ya, nggak jadi syarat ya. Terutama tuh yang laki. Makanya kalau perempuan itu nggak boleh aja di publik. Ya bahkan untuk sendiri ke perempuan mah udah komat aja gitu. Kalau laki kan bagusnya sih dua-duanya nih kalau kita di rumah ya. Ya azan, ya komat. Ya. Seandainya salah satunya justru azan lebih utama daripada komat. Tapi kan kita mah komat aja ya. Iya kan. Emang ada panjangan aja, emang ada lamaan gitu. Ya, makanya lebih utama gitu. Tapi nggak apa-apa sih, masih bagus itu kan. Walaupun aja sekedar komat. Jadi ini azan untuk sholat selama 7 tahun. Ada nyempat nggak sih? 7 tahun ya. Kayaknya kalau mau dibayar mah. Kalau dibayar makanya lebih dari 7 tahun juga. Udah pasti kuat ya. Nah ini karena Allah, nggak ngarepin bayaran. Seandainya dikasih gimana? Nggak apa-apa dikasih, beda lagi. Jadi beda dibayar, beda dikasih. Kalau memang dia dibayar mah emang minta. Tapi kalau dikasih nggak ditarget itu, nah itu mah insya Allah itu karena Allah juga ya. Jadi asal jangan minta gitu. Ya kan kadang-kadang ada, iya. Pokoknya sekian, tapi dia minta lagi, itu berarti nggak ikhlas itu. Nah ini kalau bisa tuh azan selama 7 tahun karena Allah, jangan ngarepin bayaran. Sekali lagi kalau dikasih mah terima aja. Maka keuntungannya pasti Allah mencatat dia bebas dari neraka. Boom. Atau pantas, kerjaan yang berat, hadiahnya juga luar biasa ya. Ya kan yang namanya neraka mah tahu sendiri. Paling ringannya kan orang
pakai sendal, pala mendidih. Coba tuh, itu paling ringan. Gimana paling berat? Makanya siapapun juga pasti pengen bebas, pengen selamat, terhindar dari neraka ya. Nah tuh kalau mau tahu di antaranya, kalau pengen bebas terhindar dari neraka, itulah dengan cara dia jadi muadzin selama 7 tahun tapi ikhlas. Nah itulah rawahu telah meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam Tirmizi, wa Ibnu Majahin dan Imam Ibnu Majah an Ibnu Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ahli hadis ya, dan Ibnu Majah. Jadi ada 2 jalur nih. Ada dari jalur Imam Tirmizi, periwayatannya ada dari jalur Imam Ibnu Majah. Tapi kesananya satu sumber, yaitu dari Ibnu Abbas, dan pastinya langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi SAW, man azana, siapa orang yang azan, sintaya asrota sanatan, selama 12 tahun. Wajabat, wajib lahu baginya al jannatu, surga. Tuh, kalau tadi mau selamat dari neraka 7 tahun, kalau pengen dipastikan masuk surga 12 tahun. Ya, makanya kalau langsung aja nih 12, insya Allah dia udahnya pasti bebas dari neraka dan juga masuk surga. Surga itu kan tahu sendiri paling ringannya, paling miskinnya maksudnya ya. Di surga itu nanti punya 10 kali lipat dunia ini. Coba tuh bayang, 10 kali lipat dunia ini, paling miskin. Yang biasa di dunia ini gak punya rumah, gak punya apa tuh ya. Di surga mah nanti punya 10 kali lipat dunia ini. Coba deh. Makanya kita mah walaupun dunia kayak begini, udahlah, pikirnya kesana aja udah. Makanya kalau memang kita usaha kasar sudah mentok, udah berarti untuk akhirat aja kita. Ya dunia mah kan sementara gitu ya. Yang penting di dunia mah kita ya bisa hidup aja, dan memang pasti manusia mah selagi dia itu masih dikasih umur ya, masih hidup, rezekinya pasti ada. Ya kecuali kalau pengen lebih, nah itu mah kudu ada tip-tip lah bahasanya gitu ya. Kalau pada dasarnya mah rezeki mah selagi manusia itu masih hidup pasti ada dari mana. Jangankan manusia, binatang aja yang punya akal kan ya, pikir-pikir mah gitu. Ya yang lebih kita heran mah tuh cicak, apa makannya? Nah, nyamuk. Cicak itu bisa, nyamuk itu bisa terbang kan? Cicak enggak ya? Coba kalau secara logika stres tuh. Tapi karena Allah ngatur, bagaimana? Nyamuk nyamperin, ya. Walaupun kadang-kadang suka ada juga cicaknya gitu ya. Nah itu jadi emang pada dasarnya manusia selagi masih hidup pasti ada rezeki dari mana juga. Iya. Kalau untuk sekali lagi tadi, kalau untuk tambahan, untuk kelebihan, memang itu ada trik-triknya gitu ya. Gitu. Nah itulah rahu. Jadi siapa orang yang azan selama 12 tahun sama tadi karena Allah ya. Nah maka ini mah diwajibkan surga tuh. Rawahu hadis riwayat, rawahu telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah, wal Hakimu dan Imam Hakim an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar. Jadi hadis ini sama nih, perawinya ada 2 jalur. Tapi kalau tadi mah Imam Tirmizi sama Ibnu Majah, kalau ini Ibnu Majah sama Hakim. Dan
Sumbernya kalau ini mah dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar ya. Jadi anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah. Ya. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azana, siapa orang yang azan khamsa salawatin, 5 salat iringan teman nih, cuma 5 waktu aja. Kalau tadi mah 7 tahun bahkan ada sampai 12 tahun ya. Kalau ini mah hanya 5 waktu nih. Tapi imanan, karena iman wahtisaban, dan mencari pahala dari Allah, maksudnya karena Allah ya ikhlas. Gupiro, maka pasti diampuni lahu baginya mata kodama, dosa pastinya ya, yang sudah lalu, min jami, yakni dosanya, ay minas sogori, tapi dosa-dosa kecil. Jadi selanjutnya ya, siapa aja yang azan selama 5 kali sholat nih, jalanin tuh ya, jagain. Pokoknya mic yang di kemana-mana. Pokoknya sehari itu ya. Tapi iman ya bahwa itu perintah Allah ya. Dan juga nggak ngarepin apa-apa, ikhlas lah, nggak ngarepin bayaran, nggak ngarepin pujian dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah demikian, itu pasti diampuni dosa-dosanya. Pasti ya, tapi ya dosa-dosa kecil. Sebab yang namanya dosa besar mah itu kudu melalui taubat khusus ya. Nasuha lah istilahnya gitu. Rawahu, hadis telah meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Jadi kudu bisa bedain, kalau Al-Baihaqi itu imam ahli hadis, kalau Abi Hurairah itu sahabat ya. Ya. Bisnadin, dengan isnad dhaifin, yang dhaif atau lemah. Jadi itulah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah yang dengan sanad yang dhaif. Tapi dhaif juga dari sisi rawi aja, ada yang cacat atau salah satu rawinya ya. Sebab ini dari Nabi ke Imam Baihaqi itu bisa ada 7 sampai 8 orang ahli hadis ya. Itu ada salah satunya yang kurang terpercaya, bisa menyebabkan hadis itu dhaif. Tapi walaupun demikian juga untuk padoil amal mah, untuk motivasi nggak masalah. Kayak ini nih, ya. Dengan dia tahu bahwa azan 5 kali sehari itu ya, benar-benar itu diampuni dosa-dosanya, kan termotivasi. Ya azan lah. Jadi nggak apa-apa tuh gitu. Ya, juga walaupun dhaif juga, pada dasarnya walaupun bagaimanapun juga ini tetap sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ada istilahnya dhaif dari sisi sanad, bukan dhaif dari sisi teks hadis ya. Sebab teks hadis itu tetap itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 kelompok manusia tentunya ya, yasimuhum
Kalau disambungin ya'simuhumullahu ya. Ya'simuhum itu dijaga, itu menjaga kepadanya Allah Ta'ala min azabil qabri, dari siksa kubur. Asyahidu, satu orang yang mati syahid, wal muadzinu, kedua orang yang azan, wal mutawaffa, dan ketiganya orang yang wafat yaumal jum'ati, pada hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Itu jadi ya, ada 3 kelompok manusia nih. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya lah. Saya juga ya. Apalagi semuanya mantap. Yang mana 3 kelompok manusia ini dijaga oleh Allah, dihindarkan daripada siksa kubur. Nah, yang namanya kubur kan tahu sendiri itu ya. Seandainya nggak disiksa juga, bisa kita bayangin. Coba mana gelap ya, yang biasanya kita di dunia terang ya, benar nggak? Terus yang biasanya di dunia kita luas, dikubur sempit. Kemudian yang biasanya kita sama-sama ya, sehingga kalau kita butuh pertolongan bisa minta tolong, dikubur sendiri. Segitu tuh seandainya nggak disiksa, hanya gitu aja. Nah bagaimana kalau disiksa? Itu kan, kalau dibaca kitab, ada tuh namanya kitab Daqaiqul Akhbar ya, yang mana tuh ketika orang dikubur itu udah 3 hari bagaimana keadaannya, 7 hari bagaimana keadaannya. Kayaknya kalau ingat itu benar-benar dah takut ya. Nah itu memang dikubur itu harus kita imani ya. Ada yang namanya siksa, bahkan siksa neraka udah dirasakan di situ. Jadi kalau kata bahasa kembangnya gitu ya. Jadi kalau yang disiksa atau udah ngerasain siksa neraka di situ, kalau yang mendapat nikmat, insya Allah nikmat surga juga dirasakan di situ. Nah itu kubur ya. Nah siapa aja nih yang 3 kelompok manusia yang dijaga, dihindarkan daripada siksa kubur? 1 adalah orang yang mati syahid. Nah perlu diketahui dan diingat ya, yang namanya syahid kan kebagi 3. Ada syahid hanya dunia, ada syahid hanya akhirat. Idealnya syahid dunia akhirat. Nah kalau yang syahid dunia akhirat yang mana? Itulah yang dia mati di medan perang karena melawan orang kafir, tujuannya untuk li'ilai kalimatillah, menegakkan agama Allah. Itu namanya syahid dunia akhirat. Ini mah bukan aja dikubur, di akhirat juga ada jaminannya kayak gini mah. Udah bidadari juga udah nungguin aja gini. Makanya saking nikmatnya yang namanya mati syahid dunia akhirat, itu dia pengen dihidupin lagi, pengen mati syahid lagi, bahkan pengen lebih sadis lagi. Emang kelihatannya sih kita mah ngeri ya, tapi justru bagi yang ini mah nikmat. Makanya tuh kadang-kadang senyum gitu ya, padahal mengerikan gitu, sadis lah gitu ya. Tapi senyum karena memang itu udah merasakan nikmatnya. Ya kan orang kalau udah terobsesi suatu kenikmatan, susah nggak terasa ya. Ya makanya tuh kadang-kadang orang, kenapa dia mau susah-susah pagi-pagi berangkat pulang sore ya? Kenapa? Terobsesi sama gaji. Coba kalau nggak digaji nggak mungkin mau, bener gak? Kayak gitu. Padahal mah gaji dunia nggak ada apa-apanya. Ya, bahkan nih kalau mau tahu mah seperti ngaji kayak gini ya,
itu dibandingkan dunia beserta isinya masih utama aja. Kalau dibuktiin nih ya, dibayar, jangankan lebih baik daripada dunia beserta isinya, 1 juta aja kalau setiap ngaji dikasih, pokoknya yang kerja juga prek. Bahkan sengaja nyari kajian ya. Di akhirat nanti. Aja ini ya. Orang mati syahid dunia akhirat kayak gitu tuh ya. Ini mah di kuburnya diselamatkan daripada sisa kubur, di akhirat juga udah pasti. Yang kedua, ada yang namanya syahid hanya akhirat. Yang mana nih syahidnya akhirat? Itu biasanya yang matinya itu karena kolera, sakit perut ya, banyak terbakar, tenggelam, tertimpa sesuatu. Pensil. Gak bisa kontainer. Tadinya masa sih ketimpa pensil aja mati, atas tem pensilnya ke kontainer apa gimana? Ya bahkan tuh seperti wanita yang hamil ya, lahir tuh ya. Sebenarnya syahid akhirat itu kalau dia memang membawa iman, matinya dikubur udah nikmat. Ini mah bagaimana? Kalau ada yang mati melahirkan dia, ada istilahnya setannya, kuntilanaknya lah apa ya. Tuh, jadi kalau ada orang yang suka setan istilahnya kesurupan, jangan percaya. Jangan percaya bahwa itu dia gitu tuh. Iya. Jadi gini logikanya ya. Kalau seandainya dia dapat nikmat di kubur, ya seperti tadi ya perempuan yang melahirkan itu, ngapain kenikmatan dunia nggak ada apa-apanya ya? Sebab udah dibentangkan kubur luas, terang, nikmat surga dirasakan, ngapain dia? Kelayaban. Logikanya gitu kan ya? Terus seandainya disiksa, dia katanya matinya karena ditembak apa ya, gentayangan setannya. Boro-boro mau kemana? Nggak bakal lolos. Tuh ya. Jadi itu mah itu aja korin nih bahasanya. Bukan yang itu. Ya makanya tuh jangan kalau ada yang kesurupan apa jangan ditangkap. Demen dia mah. Malah justru berhasil, udah bisa nipu. Jangan diladenin ya. Kalau dilayani justru makin sering, makin lama biasanya. Memang kalau dalam satu kampung atau keluarga masih ada yang kesurupan, berarti ada di antaranya yang masih percaya. Kalau nggak percaya mah semuanya capek dia juga. Lah, kalau bahasanya dicuekin enak gitu ya. Jadi cuekin aja ya. Ya kalau mau ya di rugi aja gitu ya, jangan diobrolin, jangan. Ini diobrolin kadang-kadang. Siapa yang dari mana ini ya? Ya, itu kalau setan bisa ngomong masih mending kalau gagu, ayo. Makanya itu paling bandel setan gagu kata juga ya. Ya kesurupan gagu. Jadi itu ya. Banyak nih syahid akhirat mah ya banyak. Pokoknya kalau syahid dunia akhirat satu, ya syahid dunia juga satu. Selain daripada itu itu tuh, itu syahid akhirat banyak kali ya. Asal ingat, ya termasuk yang mati ketabrak segala apa tuh ya. Asal sekali lagi ingat, itu kalau bawa iman. Kalau nggak bawa iman tetap aja. Dia mau pemabuk tapi matinya ketabrak syahid, tolol. Iya. Dia lagi zina, kebakaran, mati syahid, goblok. Nah, yang ketiga nih. Ini namanya syahid hanya dunia. Hampir mirip sama yang pertama tadi tuh. Yang syahid dunia akhirat. Bedanya tipis. Ya, cuma niat doang. Kalau yang tadi mah mati di medan perang melawan orang kafir, niatnya karena membela menegakkan agama Allah. Ini juga sama sebenarnya mah. Matinya di medan perang ngelawan orang kafir ya, tapi niatnya pengen disebut sebagai pemberani,
pengen disebut sebagai pahlawan, pengen pamer kesaktian, termasuk pengen dapat gaji. Ya itu mah, walaupun saya dunia, tetap jangankan di akhirat, di kubur juga yang begitu mah disiksa tetap ya. Bahkan di akhirat dia ngaku-ngaku. Nah kan itu disidangkan ya. Jadi ada beberapa kelompok yang pede aja gitu. Pede dengan amalnya. Karena memang menurut keterangan setiap beramal seperti itu dijamin masuk surga. Di antaranya orang yang mati syahid. Pede dia, udah nyelak aja bahasanya. Oh, mikir-mikir ya, mau masuk duluan ke surga. Orang ditanya siapa? Syahid, bener. Terus dia dikemukakan ya bahwa saya ini wajar pengen masuk surga karena saya syahid. Tapi karena Allah Maha tahu, kalau bahasa katanya mah pembohong kok gitu ya. Karena memang bener perang melawan orang kafir, mati di perang, tapi niatnya bukan karena Allah. Hanya pengen disebut pemberani ya, itu. Termasuk tuh orang yang berilmu juga sama ya, orang kaya juga sama tuh, kalau nggak karena Allah mah bukan masuk surga, masuk neraka. Gitu ya. Nah, jadi itu tuh yang ketiga ya, nama syahid tuh. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Yang paling bagus syahid dunia akhirat. Syahid akhirat juga masih bagus ya. Tapi kalau syahid dunia doang, naudzubillah. Nah, kemudian yang kedua yang dihindarkan, dijaga daripada siksa kubur adalah wal muadzinu tuh. Orang yang suka azan. Tuh, makanya ya. Kalau kita kan yang lain mah tuh nggak bisa dipastikan ya, nggak bisa diusahakan, benar nggak? Kita pengennya mah tadi walaupun nggak syahid dunia akhirat, kan syahid akhirat ya. Tapi kan itu mau mati semua lah kan. Nggak ada yang mau pastinya, walaupun katanya syahid, tapi kebakar lo matinya, tapi terendam matinya, kan nggak ada yang mau. Ini nih ajan bisa diusahakan, tuh ya. Karena ini juga tuh selamat daripada siksa kubur, tuh ya. Dan yang ketiganya, yang istilahnya diselamatkan, dihindarkan daripada siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati di hari Jumat atau malamnya. Tuh ya, tapi sama ini juga dasarnya iman. Jadi jangan asal malam Jumat, malam Senin, dia katanya kayak orang kafir ke bagus ya matinya malam Jumat, malam Senin. Dari mana bagusnya gitu ya? Dia mah juara juga katanya kayak ya, matinya malam Senin, malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat gitu ya. Bagus. Bagaimana bagusnya? Jadi iman tetap ya. Jadi jangan ngelihat malam dan hari Jumat itu imannya. Jadi iman ongko, hari dan malam juga gitu. Makanya kalau memang dia wafatnya hari atau malam Jumat, beriman, masuk, insyaallah selamat daripada siksa kubur. Tapi kalau nggak ada salah satunya nih, dia memang matinya malam dan hari Jumat, tapi nggak beriman, tetap aja itu mah. Atau sebaliknya, beriman orangnya mah, tapi matinya itu bukan di hari dan malam Jumat, sama itu juga ya. Kecuali tadi kalau dia termasuk kategori yang namanya syahid di akhirat tadi ya, gitu. Dan memang ada beberapa amalan-amalan yang bisa menyelamatkan daripada siksa kubur tuh. Di antaranya kita kalau malam tuh ya baca surat Al-Mulk ya. Ya tabarok tuh ya. Mau tidur ya. Yang kamu tidur nggak apa-apa sih, asal malam, tiap malam ya. Jadi kalau dia baca tabarok tuh Al-Mulk, mati insyaallah selamat daripada siksa kubur tuh. Itu di antaranya pencegah daripada siksa kubur adalah surat Tabarok ya. Nah kemudian biar kebagi ya. Kemudian kita ngaji fikihnya. Jadi
hadis untuk penghibur aja gitu ya, penyemangat. Ya ntar habis itu biar mikir ya pikirnya. Ya mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya kajian fikih masih tentang yang berhubungan dengan jenazah ya. Nah, ini kewajiban bagi yang hidup sebagaimana telah kita ketahui yang umumnya itu ada 4 ya. Dari mulai memandikan, mengkafani dan mensolatkan ya. Alhamdulillah yang 3 itu sudah dibahas, sudah dikaji, dan sekarang yang keempatnya itu memakamkan ya. Ya walaupun ini juga pernah sih dibahas, dikaji di dalam kitab Fathul Qorib ya. Dan kalau memang lebih luas lagi itu biasa kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu dafni, dan sekurang-kurangnya ngubur lah. Ayakuna, yaitu keadaannya ngubur, fi hufratin, pada suatu kedukan, yang bisa menolak zuhuro raihatil mayit, akan tampak aromanya mayit. Wa tasunu, dan menjaga jismahu, akan jasadnya mayit, min aklis sibai, daripada binatang buas lah, mangsa binatang buas. Itu jadi di dalam ngubur ya, itu kan udah tahu kewajiban. Nah sekurang-kurangnya ini udah dianggap cukup nih, asal itu sudah di suatu kedukan ya, itu mau berapa meter aja, asal jadi kedukan. Yang penting satu itu udah menghalangi yang namanya aroma mayit, jadi udah nggak kecium tuh. Makanya kalau nggak dipendam, walaupun di mana juga tetap ya, bahkan yang namanya mayit manusia lebih daripada binatang aromanya ya. Ya. Tuh, dengan dikubur ya, itu alhamdulillah. Makanya tuh kuburan itu syarat sekurang-kurangnya itu ya, harus yang bisa menutupi lah ya daripada aroma mayit itu nanti. Juga bisa menjaga daripada perburuan binatang buas. Yang mungkin di kita mah sebenarnya ya, seandainya enggak, itu juga karena enggak ada binatang buas ya. Tapi sekali lagi tadi itu hindari daripada yang namanya aroma mayit itu gitu ya. Makanya harus dikubur. Nah itu sekurang-kurangnya. Nah wakmaluhu, sempurnanya ayakuna, yaitu keadaan kubur, bilahdin, pada suatu lahat. Ingkanat kalau keadaan al-ardu, tanahnya, kawiyatan, itu keras lah gitu ya. Wa pisakin, dan pada belahan tanah ya. Ingkanat kalau keadaan tanahnya rubotan, itu ya yang gembur itu ya. Jadi sempurnanya mana nih ngubur itu pada suatu lahat, liang lahat maksudnya tuh, yang biasa di sisi barat ya, ada tuh kayak semacam liang, itu namanya lahat. Nah ini memang kalau tanahnya keras bisa kayak gitu ya. Tapi kalau tanahnya
longsor, macam tanah pasir. Kan nggak bisa ya. Pas itu ambruk. Nah, jadi kalau tanahnya ambruk mah gitu longsor, itu nggak apa-apa di tengah. Kebayang nggak? Jadi kalau tanahnya keras itu bikin lahannya di sisi tepi barat itu ya. Kalau memang tanahnya longsor macam pasir, itu bikin lahannya di tengah-tengah. Di tengah. Jadi kalau yang itu kan nanti masang papannya kan miring ya. Kalau di tengah berarti gitu aja tuh. Iya, gitu aja. Jadi bagaimana tanahnya gitu. Gitu. Ya sebenarnya tadi walaupun nggak ada lahan juga gitu ya, digeletakin asal nggak ada kulon udah jadi, tapi itu utamanya mah ya itu pakai lahat gitu ya. Pakai liar itu. Gitu. Nah, kemudian wa ayyusa'a, dan hendaklah diluaskan, wa ayu ammaqo, dan didalamkan, qadra qomatin, seukuran berdiri, wa basotan, dan hamparan tangan, lambaian tangan ya gitu ya. Jadi ini kubur itu kudu diluasin lah, jangan cuma sekedar tadi lahat doang. Ya emang kalau nggak diluasin kan bagaimana nguburnya juga ya susah. Segitu juga kudu yang nggak biasa mah repot gitu ya. Biasa maksudnya. Oh. Nah juga tentunya nih ya, walaupun tadi asal isinya udah terpendam aja, tapi ini utamanya mah ya, itu utamanya nih bagusnya ya, dalamnya seukuran orang yang sedang itu sekitar berdiri sambil melambaikan tangan ini. Kayaknya nggak ada ya. Paling pala ini. Itu bagusnya mesti gini. Gitu. Ini orangnya yang sedang, yang bukannya beke ya. Kalau beke mah itu paling semeter. Terus bukan yang tinggi besar, repot segini. Berapa ukurannya itu maksud 3 meter bisa orangnya. Yang biasa itu gitu. Itu segitu ukurannya ya. Bagusnya tuh. Tuh. Kemudian wajib ayat doa sima di tidur miringkan al maitu mait fi qabri, pada kuburnya, ala janbi, atas lambungnya. Ini wajib nih. Ya mait itu ditidur miring, bukan terlentang, yang miring. Ya tentunya namanya miring mah ditidurnya di atas lambungnya ya. Gitu. Ya walaupun ya lambung. Tuh. Itu wajibnya pokoknya mah dimiringin ke lambung ya. Dengan lambungnya nanti kan ada pertanyaan bagaimana nih ke lambung kiri atau kanan. Ya itu sunahnya kanan pastinya gitu ya. Seandainya kiri gimana? Ya sah-sah aja gitu karena sunah bahasanya. Ya cuma aneh aja gitu ya. Orang biasa kepalanya di utara, ini di selatan. Kalau nyolatin kemarin baru itu berjelas ya. Ada ketentuannya gitu. Nah, kemudian nih wa wajjaha, dan wajib dihadapkan si mayit itu lil kiblati, ke arah kiblat. Ini wajib nih. Ya tentunya dengan dadanya ya. Si mayit itu diarahkan ke kiblat. Sebagaimana orang yang sholat sambil tidur miring itu gitu. Makanya bisa orang yang sholat tidur baring miring seperti orang yang dikubur, atau sebaliknya. Kalau yang orang yang belum tahu mah, yang dikubur itu mayit kayak orang yang sholat sambil tidur miring gitu ya. Ini nih harus betul-betul menghadap kiblat, dadanya ya. Makanya jangan gara-gara diciumin ke bumi bahasanya ya, ke tanah ya. Itu dadanya nih
nggak ngadep kiblat, dosa itu yang nguburnya. Wajib nih masalahnya, kewajiban bagi yang hidup nih. Jadi selain wajib ngubur, juga nguburnya harus benar. Jangan asal aja gitu ya. Ada aturannya. Cuma pertanyaannya kalau kubur nggak ke kiblat gimana? Nggak pas. Ya itu sebenarnya mah. Iya dosa yang itunya. Iya yang nguburnya. Iya yang ngubur itu dosa itu. Makanya tuh kalau memang di itu sih nanti deh ya. Kayaknya tadi saya baru baca tuh tentang beberapa kubur yang wajib digali ya. Yang digali lagi ya. Ya di antaranya yang jelas mah kayaknya kalau memang tadinya belum dipandiin emang wajib tuh. Tapi kalau ngadep kiblat mah kayaknya sih mah enggak gitu ya. Termasuk nah itu dia yang dipetik kalau memang dia tadi sebenarnya mah seandainya tanah gembur juga kan tadi mestinya di tengah-tengah ya. Tapi karena memang ini mah air perlu peti, nggak apa-apa. Tapi tetap harus digadepin ke kiblat dasarnya. Iya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu tuh tentang ngubur ya. Nah, nanti insya Allah baru kesunahan-kesunahannya ya. Jadi itu mah dasar-dasar aja dulu. Jadi kubur itu harus istilahnya dikeduk. Nah, itu nanti dibikin lahat mau di sisi mau di tengah ya, tergantung tanahnya. Nah, kemudian si mayit itu wajib untuk ditidur miringkan ngadep ke kiblat pastinya ya. Jadi jangan gara-gara dihadepin ngeributin diciumin ke tanah akhirnya nggak ngadep kiblat ya. Itu dosa. Makanya tuh kalau ngubur itu harus ada yang ngerti gitu. Jangan asal ngubur aja. Jadi kiblat itu benar-benar gitu tuh, lurus ya. Jangan sampai gini. Jadi jangan miring ke atas, enggak ngiblat berarti. Ataupun miringnya ke bawah gitu, enggak ngiblat juga. Jadi kudu tegak lurus. Ini ya, ini yang harus diperhatikan. Kewajiban. Nah, mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.